Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 di sini akan menyampaikan materi berkaitan dengan pajak PPh pasal 21 yang dimana sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya. Yang pertama ada Maimunah dan yang kedua ada Muhammad Nanda Al-Kausar. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian PPh pasal 21. Mungkin teman-teman sudah tahu mengenai dengan PPh pasal 21. Nah, secara umum, PPh pasal 21 yaitu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atas jasa. Oke, selanjutnya di sini kita akan jelaskan terkait dengan subjek pajak pada PPh pasal 21 yang dimana penerima penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 yaitu pegawai. Pegawai di sini yaitu adalah penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT termasuk ahli warisnya. Nah, selanjutnya ada bukan pegawai, anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai, mantan pegawai, dan peserta kegiatan baik perlombaan, rapat, konferensi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan objek pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, untuk objek pajaknya adalah penghasilan bagi pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan bagi penerima pensiun secara teratur dapat berupa uang pensiun atau penghasilan serupa. Yang ketiga, penghasilan bagi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK atau pensiun yang diterima secara sekaligus. Dapat berupa uang pesangon, tunjangan atau jaminan hari tua, uang manfaat pensiun, serta pembayaran lain sejenisnya. Yang keempat, yaitu penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Dapat berupa upah satuan, upah upah mingguan, atau upah bulanan. Yang kelima, yaitu penghasilan bagi bukan pegawai. Dapat berupa honorarium, upah, komisi, dan imbalan serupa. Dan yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan dapat berupa uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah, uang representasi, atau penghargaan sejenis dengan nama dan dalam bentuk lainnya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan materi terkait dengan PPh pasal 21. Di sini saya akan sampaikan terkait dengan tarif progresif PPh 21. Nah, tarif progresif ini sudah mengalami perubahan. Pemerintah telah melakukan perubahan ketentuan perpajakan melalui rancangan undang-undang harmonisasi peraturan pajak atau RUU HPP yang telah disetujui pada sidang paripurna DPR pada tanggal 7 Oktober 2021. Terdapat banyak perubahan ketentuan pajak dan salah satunya adalah tarif pajak orang pribadi yang baru. Tarif pajak orang pribadi yang baru memperbaharui ketentuan yang sebelumnya diatur pada pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, perubahan ini berdampak pada perubahan perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan perusahaan. Nah, di sini wajib pajak dengan penghasilan tahunan dari mulai penghasilan 0 sampai dengan Rp 60 juta itu dikenakan tarif sebesar 5%. Nah, dari 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif sebesar 15%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunannya dari 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif sebesar 25%. Dan penghasilan tahunan wajib pajak di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif sebesar 30%. Baik, itu tadi 3 materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Maimunah dan Kak Muhammad Danda Alfonso. Terima kasih.
yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama, pejabat perwakilan organisasi internasional, yaitu pejabat yang diangkat atau ditunjuk langsung oleh induk organisasi internasional yang tugasnya untuk menjalankan tugas atau jabatan pada kantor perwakilan organisasi internasional tersebut. Dan yang kedua, ada bendahara atau pemegang kas pemerintah. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21. Penghasilan kena pajak yaitu penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilannya itu sendiri. Jumlah penghasilan yang melebihi 300.000 dalam sehari, 50% dari penghasilan bruto yang berlaku bagi yang bukan pegawai, serta jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 26 adalah jumlah penghasilan. Pemotongan PPh pasal 21, yang pertama, pemberian kerja. Yang kedua, bendahara pemerintah baik pusat maupun daerah, dana pensiun dari badan lain seperti jaminan sosial dan tenaga kerja, badan yang membayar pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, serta orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta penyelenggara kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dibacakan oleh saya, Muhammad Nanda Al-Kausar, tentang penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, yaitu pegawai antara lain adalah pegawai tetap, tenaga lepas seperti seniman, olahragawan, dan penceramah. Lalu yang ketiga, penerima pensiun atau mantan pegawai termasuk orang pribadi dan ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau jaminan hari tua yang disingkat JHT. Yang keempat, penerima honorarium. Dan yang kelima, penerima upah. Adapun yang keenam, tenaga ahli, pengacara, akuntan, arsitek, dan dokter, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah peserta kegiatan. Selanjutnya, eh, adapun ketentuan dari pihak pemotong pajak, yaitu pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi, bukan sebagai pegawai tetap. Yang kedua, pemotong PPh pasal 21 wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 tahunan form 1721 strip A1 atau 1721 strip A2 kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwin berakhir. Yang ketiga, pegawai tetap apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwin, maka bukti pemotongan from 1721 A strip A1 atau 1721 strip A2 diberikan oleh pemberi kerja selamat-lamatnya 1 bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun. Yang keempat, penerima penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak PPh pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan atau jabatan atau jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pemotong PPh 2 pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2000 dan terbaru pada tahun 2013 untuk memotong PPh pasal 21. Sekian dari saya. Maka ditutup oleh tim saya, teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Eh, Tadi sudah kita dengarkan, sudah kita simak terkait dengan materi pajak penghasilan pasal 21. Untuk selanjutnya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.